gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sistem komputer. Dan untuk materi pertama akan dibawakan oleh Rian Cahya Nugraha. Silakan Rian. Oke, di next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komputer. Ada tiga komponen utama dalam sistem komputer, yaitu Central Processing Unit atau CPU, memori, sekunder dan primer, dan juga peralatan peralatan masukan atau keluaran input output device seperti printer, monitor, keyboard, dan modem. Next. Model input output merupakan peralatan antarmuka interface sebagai sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Tidak hanya sekadar modul penghubung, tetapi sebuah perihal yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Next. Interrupt drivers, input output. Masalah yang dijumpai dalam input output terprogram adalah bahwa CPU harus menunggu modul input output yang diinginkan agar siap untuk menerima maupun untuk mengirim data dalam waktu yang relatif lama. Pada saat menunggu CPU, harus berulang-ulang menanyakan status modul input output. Next. Akibatnya tingkat kinerja sistem secara keseluruhan menurun tajam. Alternatifnya adalah CPU mengeluarkan perintah input output ke modul dan kemudian mengerjakan perintah lainnya. Kemudian modul input output akan menginterupsi CPU untuk meminta layanan ketika modul telah siap untuk saling bertukar data dengan CPU. Setelah itu CPU mengeksekusi pengiriman data seperti sebelumnya dan dilanjutkan dengan menyelesaikan proses sebelumnya. Next. Interrupt ini teknik yang digunakan CPU dalam menangani program interupsi. Multiple interrupt lines, software pool, destiny chain, atribusi bus. Next. Multiple interrupt lines adalah teknik yang paling sederhana, menggunakan saluran interupsi berjumlah banyak, tidak praktis untuk menggunakan sejumlah saluran bus atau pin CPU ke seluruh saluran interupsi modul input output. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sultan. Baik, saya akan melanjutkan setelah Riansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang software fault. Untuk software fault, prosesnya kalau CPU mengetahui ada sebuah interupsi, maka CPU menuju ke rutin layanan interupsi yang bakal melakukan fault semua modul input-output untuk nentuin modul yang melakukan interupsi. Lalu untuk kerugian software fault, memerlukan waktu yang lama karena harus mengidentifikasi seluruh modul untuk mengetahui modul input-output yang melakukan interupsi. Next, untuk daisy chain, teknik yang lebih efisien menggunakan hardware fault, seluruh modul input-output tersambung dalam saluran interupsi CPU secara melingkar atau chain. Apabila ada permintaan interupsi, maka CPU akan menjalankan sinyal acknowledge yang berjalan pada saluran interupsi sampai menjumpai modul input-output yang mengirim interupsi. Kalau di analogiin, jadi seperti ini. Misalkan dosen itu sebagai CPU dan mahasiswa sebagai modul input-output. Nah, ketika dosen menerangkan materi, ada mahasiswa yang mengangkat tangan untuk bertanya. Nah, si mahasiswa tersebut itu melakukan interupsi atau interrupt. Setelah mahasiswa mengangkat tangan, mahasiswa harus dapat izin dulu dari dosen, baru bisa bertanya. Nah, itu seperti dosen memberi sinyal acknowledge atau izin,
baru mahasiswa bisa bertanya. Nah, kurang lebih seperti itu tentang cara kerja DAisy chain. Lalu selanjutnya next untuk arbitrasi bus, modul input output memperoleh control bus sebelum modul ini menggunakan saluran permintaan interupsi. Hanya akan terdapat sebuah modul input output yang dapat melakukan interupsi. Nah, kalau di arbitrasi bus prinsipnya modul input output harus punya control bus dulu sebelum pakai jalur interupsi atau interrupt line yang nantinya bakal terjadi prioritas dalam mengirim interrupt sesuai urutan device yang ngirim modul input output ke arbitrasi bus. Nah, kalau dianalogiin seperti loket tiket sebagai bus arbiter, lalu stadion sebagai jalur interrupt, terus penonton sebagai device. Nah, saat penonton ngantri di loket tiket itu sama dengan device mengirim modul input output ke bus arbiter. Jadi penonton yang bisa masuk ke stadion itu penonton yang sudah beli tiket sesuai antrian. Nah, itu sama dengan modul input output pertama yang ke jalur interrupt adalah modul input output yang pertama yang punya control bus sesuai prioritas. Next. Lalu pengontrol interrupt Intel 8259A. Intel mengeluarkan chip 8259A yang dikonfigurasi untuk interrupt arbiter. Lalu, sebagai interrupt arbiter pada mikroprosesor Intel 8086. Chipnya juga bisa diprogram untuk menentukan prioritas modul input-output yang lebih dulu ditangani CPU kalau ada permintaan interupsi yang bersamaan. Next. Nah, kalau mode pada interrupt Intel 8259A, yaitu yang pertama fully nested, permintaan interupsi dengan prioritas mulai dari 0 atau IR0 hingga 7 atau IR7. Lalu yang kedua, rotating. Bila sebuah modul telah dilayani interupsinya akan menempati prioritas terendah. Lalu special max, prioritas diprogram untuk modul input output tertentu secara spesial. Next. Nah, ini gambar dari pemakaian pengontrol interupsi 8559A pada 8086. Seperti ini gambarnya. Next. Untuk programmable peripheral interface Intel 8255A. Ya. Yang pertama menggunakan input output terprogram. Yang kedua interrupt driven input output. Yang ketiga dirancang untuk keperluan mikroprosesor 8086. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ridwan. Modul input output PPI 8255 bagian kanan dari blok diagram Intel 8255A. 24 saluran antarmuka luar. Pertama ada 8 bit port A, yang kedua 8 bit port B, dan yang selanjutnya 4 bit port CA dan 4 bit port CB. Saluran tersebut dapat diprogram dari mikroprosesor 8086 dengan menggunakan register kontrol untuk menentukan bermacam-macam mode operasi dan konfigurasi. Dan ini contoh dari modul input output 8255. Modul input output PPI 8255 bagian kiri blok diagram merupakan interface internal dengan mikroprosesor 8086, yaitu 8 bus data 2 arah D0 sampai D7, kedua bus alamat, yang ketiga bus kontrol yang terdiri atas saluran chip select, read, write, dan reset. Kemudian modul input output PPI 8255
Dalam pengaturannya ada pengaturan mode operasi pada register kontrol dilakukan oleh mikroprosesor mode O ketiga port berfungsi sebagai 3 port input-output 8 bit. Mode lain dapat port A dan port B sebagian port input-output 8 bit, sedangkan port C sebagai kontrol saluran port A, port B. Dan ini interface dari keyboard dan display Intel 8255A. Direct Memory Access yang disingkat DMA, kelemahan input output terprogram dan interrupt driven input output. Proses yang terjadi pada modul input output masih melibatkan CPU secara langsung, berimplikasi pada satu kelajuan transfer input output yang tergantung kecepatan operasi CPU. Dua, kerja CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung. Dan ini contoh bagan dari konfigurasi modul DMA. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya. Direct Memory Access atau biasa disebut DMA. Direct Memory Access yaitu suatu alat pengendali khusus yang disediakan buat transfer blok data langsung antar perangkat eksternal dan memori utama tanpa intervensi terus-menerus dari prosesor. Transfer DMA dilakukan oleh sirkuit kontrol yang merupakan bagian dari antarmuka perangkat input-output. Jadi fitur yang memungkinkan sebuah hardware tambahan pada sistem bus untuk membantu I/O device atau proses mengakses main memory secara langsung tanpa harus menunggu perintah CPU, sehingga CPU dapat digunakan untuk proses lain. Next. Di sini ada prinsip kerja DMA. Yang pertama, pada saat CPU ingin membaca atau menulis blok data, CPU mengeluarkan perintah ke modul DMA dengan mengirimkan informasi berikut. Yang pertama, read and write yang diminta. Kedua, alamat perangkat input-output yang dilibatkan. Ketiga, lokasi awal dalam memori untuk membaca atau menulis. Ketiga, jumlah word yang akan dibaca atau ditulis. Selanjutnya, kemudian CPU melanjutkan pekerjaan lainnya. Ketiga, CPU telah mendelegasikan kepada modul DMA dan modul ini akan menjalankan tugasnya. Next. Selanjutnya, yang keempat, modul DMA memindahkan seluruh blok data word per word secara langsung ke memori atau dari memori tanpa harus melalui CPU. Ketika pemindahan ini selesai, modul DMA akan mengirimkan signal interrupt ke CPU sehingga CPU hanya akan dilibatkan pada awal dan akhir saja. Yang terakhir, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu. Terus dalam I/O management di sistem operasi, DMA sangat berpengaruh untuk menghindari CPU yang terlalu lama menangani I/O request secara kecepatan akses dan respons secara data rate. I/O device umumnya membutuhkan waktu jauh lebih lama dari pemrosesan proses pada umumnya. Pada gambar di samping ada blok diagram modul DMA. Next. Selanjutnya, dalam melaksanakan transfer data secara mandiri, DMA memerlukan pengambilan kontrol bus dari CPU. Untuk itu, DMA akan menggunakan bus bila CPU tidak menggunakannya, atau DMA memaksa CPU untuk menghentikan sementara penggunaan bus. Teknik terakhir lebih umum digunakan, sering disebut cycle stealing.
karena modul DMA mengambil alih siklus bus. Penghentian sementara penggunaan bus bukanlah bentuk interupsi, melainkan hanyalah penghentian proses sesaat yang berimplikasi hanya pada kelambatan eksekusi CPU saja. Next. Selanjutnya saluran input-output dan prosesor. Saluran input-output merupakan proses yang sudah diprogram. Program-program yang dieksekut disebut channel program. Channel program yang menentukan operasi yang diperlukan untuk akses peralatan dan mengontrol jalur data. Yang pertama, proses langsung mengontrol sebuah device peripheral. Ini mudah dilihat dengan sebuah device dari mikroprosesor yang terkontrol. Yang kedua, sebuah pengontrol atau modul input-output ditambahkan. Prosesor menggunakan sebuah input-output tanpa interrupt. Dengan ini, prosesor menjadi terlepas dari rincian yang khusus dari interface device eksternal. Next. Yang ketiga, konfigurasi yang sama dari langkah 2 digunakan yaitu tanpa interrupt. Tetapi saat ini interrupt digunakan. Jadi hal ini meningkatkan efisiensi waktu karena prosesor tidak membutuhkan waktu untuk menunggu sebuah input-output digunakan. Yang keempat, modul input-output diberikan kontrol langsung dari memori melalui DMA. Yang kelima, modul input-output digunakan menjadi terpisah dari prosesor, sehingga instruksi khusus yang diset sesuai input-output, CPU mengarahkan prosesor untuk mengeksekusi program input-output di dalam memori utama. Yang terakhir, modul input-output memiliki memori lokal. Hal ini menyebabkan kumpulan device input-output dapat dikontrol dengan keterlibatan prosesor yang minimal dan dapat mengontrol komunikasi dengan interaktif terminal. Dalam evolusi fungsi input-output, fungsi ini dilakukan tanpa keterlibatan prosesor. Prosesor utama menggunakan fungsi dari input-output yang berhubungan untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya ada karakteristik saluran input-output. Saluran input-output mempresentasikan pengembangan konsep DMA atau Direct Memory Access. Saluran input-output berkemampuan mengeksekusi instruksi yang memberikan kontrol sepenuhnya terhadap semua operasi input-output. Instruksi-instruksi dapat disimpan di memori utama yang nantinya dieksekusi prosesor yang terdapat di saluran input-output. Terdapat dua jenis saluran input-output yang sering dipakai. Yang pertama ada selektor channel, digunakan untuk menghubungkan piranti input-output yang berkecepatan tinggi tanpa multiplexing. Yang kedua ada multiplexer channel, digunakan untuk menghubungkan device yang berkecepatan rendah dan sedang, juga mengoperasikannya bersamaan dengan multiplexing. Next. Perangkat eksternal komputer. Perangkat eksternal komputer disebut juga peripheral atau perangkat komputer tambahan. Ada perangkat pengendalinya atau modul input-output, memiliki nilai apabila bisa berinteraksi dengan dunia luar. Tidak akan berfungsi apabila tidak ada dunia luar atau perangkat hardware. Next. Selanjutnya ada interface eksternal. Ini jenis interface. Karakteristik utama interface adalah serial dan paralel. Yang pertama ada paralel. Paralel terdapat sejumlah saluran yang terhubung ke modul input-output dan peripheral dengan sejumlah bit dipindahkan secara serentak. Yang kedua ada serial.
serial hanya terdapat saluran yang digunakan untuk mengirimkan data yang harus dikirimkan satu persatu. Untuk paralel umumnya digunakan untuk perangkat yang berkecepatan tinggi seperti pita dan disk. Kalau serial umumnya digunakan untuk printer dan terminal. Next. Konfigurasi point-to-point dan multi-point. Koneksi di antara modul input-output di dalam sebuah sistem komputer dan perangkat eksternal dapat berbentuk point-to-point atau multi-point. Point-to-point. Point-to-point memiliki saluran dedikasi antara modul input-output dan perangkat eksternal. Contohnya ada keyboard, printer, dan modem eksternal. Ada yang kedua, multi-point. Digunakan untuk mendukung perangkat penyimpanan berukuran besar seperti disk dan pita, serta multimedia, CD-ROM, video, dan audio. Next. Semua komputer System Interface atau SCSI. SCSI memiliki kelebihan dalam kecepatan transfer datanya, kecepatannya hingga 12.000 RPM. SCSI adalah sebuah contoh interface yang baik untuk perangkat eksternal. Dipopulerkan oleh Macintosh tahun 1984, SCSI merupakan interface standar untuk drive, CD-ROM, peralatan audio, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. Next. Klasifikasi perangkat eksternal. Ada yang pertama, human readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan manusia sebagai pengguna komputer. Contohnya ada monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, disk drive. Yang kedua ada machine readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan. Biasanya berupa modul, sensor, dan transducer untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem. Ketiga ada communication, yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Contohnya NIC dan modem. Next. Klasifikasi berdasar arah data. Perangkat output. Perangkat output adalah perangkat yang menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan sistem. Perangkat input. Perangkat input adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar ke dalam sistem. Contoh perangkat output ada monitor, proyektor, dan printer. Contoh perangkat input ada keyboard, mouse, joystick, scanner, mark reader, barcode reader. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami sedang dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.